Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Mana? Sehat ya semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Untuk hari ini kita mulai pelajaran tentang kontrol panel hosting. Untuk sebelumnya, silakan yang belum absen bisa kalian masukkan di kolom chat ya. Terutama yang satu akun beberapa anak, ya silakan dimasukkan siapa saja yang hadir, karena nanti saya akan ngecek siapa saja yang tidak hadir untuk siang ini. Ya. Ini saya akan menjelaskan ya, tentang materi kontrol panel hosting. Apakah kalian sudah melihat di LMS modelnya? Halo? Ada yang sudah melihat? Ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara kalian menggunakan LMS model. Nah, sebelum itu kita bahas materi dulu. Oke, lihat. Jadi untuk siang ini kita pelajari kontrol panel hosting. Yang perlu kalian pahami terlebih dulu, apa itu kontrol panel hosting? Sudah tahu apa itu hosting? Anak-anak? Coba Dito. Apa Dito? Mana Dito? Off. Jadi di sini nanti kalian akan belajar tentang kontrol panel hosting. Apa itu hosting? Ya tentunya kalian akan tahu hosting itu kalau kalian lihat di internet, di website, itu tentunya ya, web yang kita miliki itu kita upload di internet. Dan itu membutuhkan yang namanya server. Itu untuk hosting, dan nanti akan saya berikan beberapa contoh untuk kontrol panel hosting. Ya, mungkin sudah dilihat ya untuk menu LMS. Kira-kira materinya sudah dipelajari. Selanjutnya, di sini nanti kita belajar tentang kontrol panel hosting. Ya, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan konsep kontrol panel hosting. Kontrol panel hosting, bagaimana kalian memahami apa itu kontrol panel hosting. Yang kedua adalah menentukan cara instalasi dan konfigurasi kontrol panel hosting. Nah, kalian nanti yang pertama nanti menggunakan DHCP ya, sesuai dengan yang ada di modul. Itu untuk job sheet-nya, untuk konfigurasi kontrol panel hosting itu menggunakan EHCP. Yang ketiga adalah melakukan instalasi dan konfigurasi kontrol panel hosting. Jadi kalian nanti akan secara mandiri melakukan
instalasi dan konfigurasi kontrol panel hosting yang mungkin sudah kalian kerjakan untuk beberapa job sheet yang sudah ada. Ini kalian melanjutkan di kontrol panel hosting. Yang keempat adalah menguji hasil konfigurasi kontrol panel hosting. Jadi setelah kalian melakukan konfigurasi dan instalasi, nanti kalian akan menguji berhasil tidak untuk kontrol panel hosting yang telah kalian kerjakan. Nanti pada tahap kelima, kalian akan membuat laporan konfigurasi kontrol panel hosting. Nanti bisa dilihat ya di LMS modelnya, di situ kalian tinggal menyesuaikan dengan format yang ada di situ. Jadi langkah-langkah di konfigurasi itu dimasukkan ke dalam LMS modelnya. Pertama adalah evaluasi, yaitu mengerjakan soal-soal sudah saya sediakan di LMS modelnya. Di sini ada yang ditanyakan, silakan. Lanjut ya. Nah, ini kontrol panel hosting adalah sebuah fitur yang digunakan untuk mengatur seluruh fitur-fitur ataupun kelengkapan ataupun semua yang ada di server itu nanti bisa diatur dalam kontrol panel hosting ini. Ini untuk pengertian kontrol panel hosting. Sedangkan fungsi kontrol panel hosting di sini memudahkan pengguna administrator untuk mengelola web hosting ataupun server. Karena cPanel ini ya tentunya memudahkan untuk administrasi ataupun konfigurasi tanpa kita harus masuk ke dalam konfigurasi script ya. Jadi itu kan harus hafal skripnya. Kalau enggak ya itu sulit juga buat kita. Tapi dengan tampilan untuk mengadministrasi atau untuk memanajemen kontrol panel hosting, untuk manajemen server itu sangat mudah menggunakan kontrol panel hosting. Ya, ini artinya ini untuk jenis-jenis kontrol panel hosting ada beberapa. Nanti ada cPanel, ada WAM, ada Plex, ada panel, ada logo, dan masih lagi. Ini jenis-jenis kontrol panel hosting gratis, ada IHCP, ada cPanel, ada Webmin, ada Interwork, ada DSP-Config. Ini untuk versi yang gratis, ya. Nanti yang kita gunakan yaitu menggunakan IHCP. Nanti silahkan kalian coba. Ya. Nanti ada tugas untuk membuat di tugas diskusi nanti presentasi, ya, ambil salah satu dari ini. Selain yang sudah saya bahas di sini, nah itu menggunakan IHCP. Ya, di sini ada kelebihannya, ya, nanti bisa dilihat di masing-masing source webnya. Sedangkan selanjutnya di sini adalah jenis-jenis kontrol panel berbayar ya. Berbayar itu banyak, ada channel, ada WHM, ada direct, ada Webuso, SPanel, dan lain-lain. Masih banyak selain ini. Ya, saya tampilkan hanya beberapa saja di sini. Ini yang bayar, bisa digunakan mungkin hanya beberapa saja
fitur yang mungkin bisa digunakan, tapi fitur yang lain itu mungkin nanti ada registrasinya. Itu untuk jenis-jenis control panel hosting. Di sini mungkin ada yang ditanyakan dari jenis-jenis control panel hosting. Oke, lanjut ya. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Ini untuk langkah-langkah instalasi control panel hosting. Nanti silahkan kalian bisa download. Ini sudah saya sediakan nanti di LMS model. Kalian tinggal download atau langsung aja ke linknya EHCP di sini. Kemudian langkah kedua nanti, tentunya di sini kalau kalian saya jelaskan mungkin agak bingung ya. Kalian coba nanti ini filenya sudah saya berikan di LMS model, bisa kalian pelajari lagi nanti. Untuk upload file EHCP ini nanti diletakkan dalam folder var/www/html. Jadi setelah kalian download nanti diekstrak, diletakkan di dalam folder HTML. Ini untuk nanti mengontrol seluruh hosting yang ada di internet, terutama server yang kita miliki atau yang kita install EHCP ini. Setelah itu masuk ke dalam directory HTML. Di sini nanti kalian ketikkan cd/var/www/html. Setelah itu ekstrak filenya, kemudian perintah install dengan perintah ./install sh di sini. Untuk hasilnya seperti ini tampilannya kalau menggunakan hosting dengan EHCP. Ya. Ini tampilan GUI-nya. Jadi control panel hosting ini untuk memudahkan mengatur atau memanajemen, contohnya webmail, terus FTP, website, atau mungkin membuat subdomain baru atau membuat database. Itu mudah seperti ini. Akses dulu alamat URL-nya. Nanti di sini akan atau mungkin yang pernah membuat website di internet. Ya, kalau kalian hostingkan di internet kan biasanya untuk manajemen itu atau untuk merubah atau menambahkan itu kan kalian masuk dulu ke dalam menu kontrol panel. Biasanya ada subdomain terus /cpanel gitu. Jadi ini untuk memudahkan. Di sini ada yang ditanyakan, untuk lebih jelasnya itu bisa dilihat nanti ya di modulnya. Ya. Oke, silakan ditanyakan atau dari modelnya ada yang bingung. Bisa ditanyakan. Untuk tugasnya, nah ini tugasnya. Ini saya buka, nanti saya share dulu untuk ya. Di sini kelihatan ya. Menu kalian seperti ini? Iya. Iya. Ya. Yang pertama di sini nanti ada file pembelajaran. Ya, kalian buka. Nah, di sini ada pembelajaran atau modul. Nanti dilihat di situ langkah-langkahnya sudah saya jelaskan. Untuk materi presentasi tadi sudah saya masukkan juga di sini. Untuk materinya, untuk video-video yang mungkin penjelasan singkat dari saya tadi juga ada di sini. Ya.
ini kalian harus membuka ya, membuka link-link yang ada di bawah ini supaya di sini nanti tertentang. Ini nanti bisa kalian sudah mengakses yang sudah dikerjakan, yang sudah disediakan atau belum. Yang kedua di sini ada materi control panel hosting. Ya, di sini ada videonya. Ya, ini yang sudah saya upload di internet ya. Silakan nanti untuk lebih jelasnya kalian buka lagi di modelnya. Yang kedua di sini ada juga referensi untuk yang lain. Ya, saya ambilkan yang sekiranya sesuai dengan modul yang ada di atas tadi. Terus setelah ini nanti silahkan kalian buat diskusi ya, bahkan baru diskusi tentang yang belum mungkin kalian bahas di sini atau kalian diskusikan dengan kelompok, karena nanti ada tugas kelompok untuk membuat tugas presentasi. Selanjutnya untuk setelah forum diskusi ini ada refleksi hasil diskusi. Di sini nanti kalian mengerjakan ya, kalian kerjakan di sini. Ini sebenarnya ini adalah rangkuman hasil dari diskusi, kalian masukkan di sini. Atau nanti kalian bisa masukkan dalam format filenya. Untuk lampunya silakan dimasukkan pada format tersebut. Nah, di sini ada menu tugas ya. Di sini kelompok maksimal 3 orang. Jadi membuat presentasi dengan PowerPoint ya, selain EHCP mungkin bisa yang versi hosting yang gratis ataupun yang berbayar boleh ya. Mungkin saya contohkan ini batas uploadnya 19 upload jangan log ini ya, kalau kalian log ini nanti ya, untuk settingannya kalian nggak akan bisa upload lagi. Kalian harus konfirmasi saya kalau mau mengupload ke tugas kalian. Yang selanjutnya adalah upload laporan praktikum. Nah, dari sini nanti kalian akan uploadkan atau akan masukkan laporan tugas praktikum yang telah kalian lakukan. Yang terakhir adalah evaluasi. Ini harus kalian kerjakan. Ingat waktunya hanya 30 menit, hanya sekali. Jadi hati-hati, ini tidak bisa diulangi lagi. Nah, ini materi ujian nanti di sini soal ujiannya pilihan ganda, soalnya 15. Itu materi kontrol panel hosting yang saya siapkan di e-learning model ya. Silakan nanti dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang tanya Aprilia, gimana? Jelas? Insya Allah. Ya. Nanti diperhatikan untuk tugasnya ya. Untuk yang lain, monggo silakan yang lain. Atau masih kurang jelas dari penyampaian saya, atau yang perlu ditanyakan gimana, Trimantoro? Enggak, Pak. Jelas ya? Ya. Setelah sesi ini, silakan nanti melanjutkan tugas yang ada di model. Jika tidak ada pertanyaan, ya mungkin kalian bisa
melanjutkan tugas yang ada di ya. Gimana? Jelas. Jelas ya. Oke. Oke, untuk pertemuan sore ini kalau sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan, Ya. saya akhiri. Semangat. Ya, kan coba kali lagi nanti beberapa permasalahan yang ada di control panel hosting yang ada di internet ya. Contohnya pakai ISP config atau pakai cPanel atau pakai zPanel ataupun yang lain. Jadi kalian coba gali di situ, nanti masukkan permasalahan-permasalahan yang ada di control panel hosting pada laporan. Ya. Jadi kalian masukkan di situ. Jadi semangat, jaga kesehatan, ya. Oke, ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.